Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan sadar kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat ini ataupun keluar dari tempat ini nanti akan dicatat sebagai salah satu penghapus daripada dosa-dosa kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seorang nabi yang menjadi seorang rasul tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah, sehingga jika kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya, yakin dan percaya pasti kita akan menjalankan kehidupan ini dengan kebahagiaan. Bukan hanya itu, tetapi di akhirat kelak kita akan juga menjadi umat Nabi yang berbahagia. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang khatib berdiri di mimbar pada hari Jumat, wajib menyampaikan sebuah wasiat yang berguna untuk kebaikan kita semua, yaitu wasiat takwa. Kita diperintahkan untuk semaksimal mungkin berusaha keras untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sebaliknya semampu mungkin untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin semampu kita, karena semua yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarang pasti akan ada akibatnya kepada kita semua. Kalau perintah dijalankan, pasti Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan surga di akhirat. Namun juga sebaliknya, kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan dosa dan di akhirat akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah takwa ini bukan hanya sekedar perintah biasa, akan tapi Allah menjanjikan sebuah reward atau hadiah berupa surga yang digambarkan kebahagiaannya itu tidak sama dengan apa yang dirasakan di dunia ini. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan kita berlomba-lomba untuk meraih yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca dalam pembukaan terdapat pada surah Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih maghfiratin, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surganya Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, dan luasnya adalah seluas langit dan bumi. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus berburu, berlomba untuk mendapatkan ampunan? Karena kita sebagai manusia adalah tempat masalah dan dosa yang senantiasa berbuat, apakah itu sengaja atau tidak. Olehnya itu kita dianjurkan untuk bersegera meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah. Begitu juga surga yang digambarkan luasnya seluas langit dan bumi, itu menggambarkan bahwa surga itu sangat luas. Jangan sampai ada dalam pikiran kita bahwa surga itu hanya milik kelompok tertentu, surga hanya milik para kiai, surga hanya milik para ustaz, surga miliknya orang yang rajin bersedekah dan sebagainya. Akan tetapi siapapun dia, yang jelas dia sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran lanjutan dari surah ini, yaitu bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu diantaranya adalah bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah yaitu seseorang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik di waktu dia sepi ataupun dia lapar. Ayat ini memberikan kelonggaran kepada kita, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak mampu, bahwa siapapun dia bisa untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dalam Al-Quran disebutkan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang bersedekah mempunyai keluasan, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi orang yang bertakwa senantiasa ada dalam pikirannya bahwa harta yang dimilikinya tidak sepenuhnya adalah miliknya, akan tetapi ada hak orang lain yang ada pada hartanya. Ciri orang yang bertakwa yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kadhimin al-ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Saat ini kita sangat mudah terpancing dengan isu-isu yang mungkin belum tentu benar beritanya. Kita dianjurkan untuk berhati-hati setiap mengirimkan pesan-pesan yang ada dalam handphone kita, karena hal itu bisa menyebabkan orang menjadi marah. Jika orang sedang marah, maka pikirannya sudah tidak tenang. Dengan begitu dia bisa berbuat jahat dan tentunya akan menyebabkan orang lain menjadi celaka. Sebagai orang yang bertakwa, ketika dia marah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk menurunkan amarahnya,
sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi mencelakakan orang lain. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang senantiasa memaafkan manusia atau memaafkan orang lain. Manusia sebagai hamba Allah, kapanpun dan dimanapun, terkadang kita berbuat kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kadang kita melakukan hal yang belum kita benar, akan tetapi bagi orang lain itu bisa jadi itu salah. Orang yang bertakwa, dia akan senantiasa dengan rendah hati untuk meminta maaf atas kesalahannya kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya untuk diri kita. Kita sholat, kita bersedekah, akan tapi berbuat baik itu banyak hal. Kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa berzikir, kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang baik, yang tidak menyakiti hati orang lain, yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sekian ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagai kesimpulan yang pertama adalah marilah kita senantiasa mengeluarkan harkat kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, marilah kita menjadi orang yang mampu untuk bisa menahan amarah kita yang akibatnya akan berakibat jelek juga kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga, marilah kita menjadi orang yang bertakwa, yang mampu memaafkan manusia, memaafkan orang lain, dan juga menjadi golongan orang-orang yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar kita mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan hidup ini, dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radhu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء